Pada slide pertama ini, saya akan memperkenalkan judul dari kajian saya, yaitu Solusi Inovatif dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Posyandu atau Puskesmas Pembantu Desa Payolebar. Kajian ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah berpraktik manajemen pelayanan publik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Anis Fatin Afifah dengan NIM 04461713132. Slide ini menjelaskan latar belakang penelitian. Sebagaimana kita ketahui, pelayanan kesehatan dasar di desa merupakan ujung tombak pelayanan publik karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Namun, dalam praktiknya masih banyak posyandu dan pustu yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung. Akibatnya, mutu pelayanan menjadi kurang optimal. Padahal, layanan seperti imunisasi, penimbangan balita, hingga pemeriksaan ibu hamil membutuhkan fasilitas memadai. Kondisi inilah yang mendorong perlunya inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan desa. Kita masuk ke inti permasalahan. Di Posyandu atau Pustu Desa Payolebar ditemukan beberapa kendala utama, mulai dari kondisi gedung yang kurang layak hingga minimnya alat kesehatan penting. Keterbatasan ini membuat berbagai layanan dasar seperti imunisasi dan pemeriksaan ibu hamil tidak berjalan optimal. Selain itu, masyarakat menjadi kurang nyaman dan layanan seringkali harus bergantung pada puskesmas induk. Dampaknya jelas, masyarakat tidak sepenuhnya mendapatkan layanan sesuai kebutuhan, sehingga tingkat pemanfaatan layanan juga menjadi rendah. Jika kita analisis lebih dalam, masalah yang muncul bukan hanya soal fasilitas fisik. Ada faktor struktural dan manajerial yang berperan, seperti terbatasnya anggaran desa, kurangnya pembaruan alat kesehatan, minimnya tenaga kesehatan, dan lemahnya kolaborasi lintas sektor. Karena itu, penyelesaiannya tidak bisa hanya dengan membeli alat baru. Kita memerlukan pendekatan yang lebih strategis, yaitu inovasi dalam manajemen dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Solusi pertama yang saya tawarkan adalah memperkuat peran pemerintah desa. Pemerintah desa dapat melakukan penganggaran bertahap untuk pengadaan alat kesehatan prioritas. Langkah ini penting agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara berkesinambungan. Selanjutnya, diperlukan kerjasama yang intens dengan puskesmas induk, misalnya dalam bentuk peminjaman alat atau dukungan tenaga kesehatan. Selain itu, peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan rutin juga sangat penting karena kader merupakan garda terdepan dalam menjalankan kegiatan posyandu. Solusi berikutnya adalah mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini dapat melibatkan pemerintah desa, dinas kesehatan, puskesmas, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, hingga perusahaan melalui program CSR. Melalui kerjasama yang luas, keterbatasan fasilitas dapat diatasi karena tanggung jawab tidak hanya dipikul oleh satu pihak. Dengan adanya kolaborasi, posyandu bisa mendapatkan bantuan alat kesehatan dari CSR, pendampingan ahli dari perguruan tinggi, program edukasi dari lembaga swadaya masyarakat, serta dukungan teknis dari puskesmas induk. Pendekatan ini jauh lebih efektif untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Solusi yang saya tawarkan ini tidak terlepas dari dasar teori manajemen pelayanan publik, khususnya yang terdapat dalam modul FSAP 4205. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa pelayanan yang baik harus responsif, efisien, dan inovatif. Artinya, layanan kesehatan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, mengelola sumber daya secara efektif, dan terus melakukan terobosan untuk mengatasi hambatan yang ada. Konsep inilah yang menjadi kerangka dasar pengembangan solusi dalam kajian ini. Jika solusi-solusi ini diterapkan, dampak positifnya akan sangat terasa. Dalam jangka pendek, pelayanan kesehatan akan menjadi lebih cepat, terstandar, dan nyaman. Kader dan tenaga kesehatan di desa juga akan memiliki kemampuan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, kualitas kesehatan masyarakat meningkat. Hal ini ditandai dengan menurunnya angka stunting, lebih terpantaunya kondisi ibu hamil, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Yang terpenting, kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan desa akan tumbuh sehingga program kesehatan dapat berjalan lebih efektif. Selain konsep pelayanan publik modern, pandangan Munir juga mendukung solusi ini. Menurut Munir, pelayanan publik harus dikelola secara efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Inovasi tidak harus berupa teknologi tinggi, tetapi dapat berupa pengelolaan sumber daya secara kreatif dan kolaboratif. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa masalah utama di Posyandu atau Pustu Desa Payolebar adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan peran pemerintah desa, kerjasama dengan puskesmas induk, pelatihan kader, dan kolaborasi lintas sektor. Semua solusi ini didukung oleh teori pelayanan publik yang menekankan responsivitas, efisiensi, dan inovasi. Jika seluruh solusi dijalankan secara konsisten, kualitas layanan kesehatan desa dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.
Dengan demikian, inovasi dan kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan kesehatan desa yang lebih baik.